kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan materi kami tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan. Persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses. Yang ketiga, barang jadi. Yang kedua, menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fakta. Satu contoh yang pertama, persediaan terlalu kecil, sehingga hilangnya kesempatan untuk menjual atau memperoleh laba. Yang kedua, persediaan terlalu besar mengakibatkan adanya biaya besar, memperkecil laba, dan memperbesar risiko. Yang ketiga, keuntungan meningkatkan persediaan. Perusahaan dapat melakukan yang pertama, mempengaruhi ekonomi produksi, yang kedua, mempengaruhi pembeli, dan yang ketiga, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Yang keempat, kerugian adanya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan, kedua, biaya pemindahan, dan yang ketiga, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Yang kelima, fokus pengelolaan persediaan. Yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Yang kedua, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Yang ketiga, kapan sebaiknya persediaan dipesan. Tujuan pengelolaan persediaan. Menyediakan persediaan yang dibutuh untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Yang ketujuh, biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan. Yang kedua, biaya pengadaan persediaan. Yang ketiga, biaya akibat kekurangan persediaan. Yang kedelapan, biaya tersimpan persediaan atau carrying cost. Yang pertama, bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Yang kedua, total biaya penyimpanan dengan rumus TCC sama dengan C kali P kali A. Yang ketiga, persediaan rata-rata menggunakan rumus A sama dengan Q per 2 atau S bagi N per 2. Keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, S penjualan tahunan, N frekuensi pemesanan, C biaya penyimpanan, dan P harga beli per unit. 9. Termasuk biaya penyimpanan atau carrying cost. Yang pertama, sewa gedung. Yang kedua, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang. Yang ketiga, biaya modal yang tertanam dalam inventory. Yang keempat, pajak. Yang kelima, asuransi. 10. Besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan 2 cara. Yang pertama, berdasarkan presentasi tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan atau dari jumlah rata-rata. Yang ke-11, biaya pemesanan ordering cost. Yang pertama, bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. Kedua, total biaya pemesanan. Ketiga, TOC sama dengan F kali S per Q. Keterangan Q sama dengan kuantitas pesanan, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap. 12. Termasuk biaya pemesanan ordering cost. Yang pertama, biaya selama proses pesanan. Kedua, biaya pengiriman permintaan. Ketiga, biaya penerimaan barang. Keempat, biaya penempatan barang ke dalam gudang. Kelima, biaya processing, pembayaran kepada supplier. 13. Total biaya persediaan. Yang pertama, TIC sama dengan TCC tambah TOC atau TIC sama dengan C kali P Q per 2 tambah F kali S
strategi. 14. Kuantitas pemesanan yang optimal. Yang pertama, dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang economic ordering quantity model sama dengan EOQ. Yang kedua, EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan yang mencapai titik terendah. Yang ketiga, model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan minimumkan biaya persediaan. 15. Dua dasar keputusan dalam model EOQ. Yang pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali rare hand kali. Kedua, kapan perlu dilakukan pembelian kembali reordering point. Model EOQ pertama, EOQ sama dengan kuadrat 2 kali F kali S per C kali P. Keterangan P sama dengan harga beli per unit, S sama dengan penjualan tahunan, F sama dengan biaya tetap, C sama dengan biaya penyimpanan. 17. Asumsi model EOQ. Yang pertama, jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. Yang ketiga, pesanan presis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas sampai di stop. Keempat, harga konstan selama periode tersebut. 18. Pemesanan ulang atau reorder point. Yang pertama, titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Kedua, titik pemesanan ulang sama dengan waktu tunggu kali tingkat penggunaan. 19. Persediaan pengaman atau safety stocks. Yang pertama, persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi pengiriman. Kedua, maka. Ketiga, persediaan awal sama dengan EOQ tambah safety stocks. Keempat, persediaan rata-rata sama dengan EOQ per 2 tambah safety stock. 20. Menentukan besarnya safety stock. Yang pertama, faktor pengalaman. Kedua, faktor dugaan. Ketiga, biaya. Keempat, keterlambatan. Contoh, penggunaan per hari 15 kg, keterlambatan pengiriman 10 hari, maka besar safety stock sama dengan 10 kali 15 kg sama dengan 150 kg. Contoh kasus. Yang pertama, perusahaan A penjualan 2,6 juta kilogram terigu, biaya pemesanan 5.000, biaya penyimpanan 2% dari harga beli dan harga beli 5 per kilogram. Kedua, kesediaan pengamanan 50.000 kilogram dan waktu pengiriman 2 minggu dan setiap pemesanan terigu harus dengan kelipatan 2.000 kilogram. Besarnya EOQ. EOQ sama dengan akar 2 kali F kali S per C kali P sama dengan akar 2 kali 5.000 kali 2.600.000 per 0,02 kali 5 sama dengan 509.902 kg sama dengan 510.000 kg. Pemesanan ulang. Penggunaan per minggu sama dengan 2.600.000.
per 52 sama dengan 50.000 kg. Kedua, titik pemesanan ulang sama dengan waktu pengiriman tambah safety stock sama dengan 2 minggu kali 50.000 tambah 50.000 sama dengan 100.000 tambah 50.000 sama dengan 150.000 kg. Pemesanan dalam 1 tahun. Pertama, pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600.000 per 510.000 sama dengan 5,098 kali atau 72 hari sama dengan 10 minggu. 2. Tingkat pemakaian per hari sama dengan 2.600.000 per 365 sama dengan 7.123,287 kg atau 7.124 kg. Biaya penyimpanan TCC sama dengan C kali P kali A atau TCC sama dengan C kali P kali Q per 2. Contoh, TCC sama dengan 0,02 kali 5 kali 510.000 per 2 sama dengan 0,1 kali 255.000 sama dengan 25.500. Biaya persediaan TIC. Biaya persediaan sama dengan 5.000 kurang 3.500 sama dengan 1.500. TCC sama dengan 0,02 kali 5 kali 650.000 per 2 sama dengan 0,1 kali 325.000 sama dengan 32.500. TOC sama dengan 1.500 kali 2.600.000 per 510.000 sama dengan 1.500 kali 5,098 sama dengan 7.647. TIC sama dengan 32.500 tambah 7.647 tambah 5.000 sama dengan 45.147. Analisis. Pertama, jika pemesanan jumlah 510.000 kg, biaya persediaan 55.990,20. 650.000 kg, biaya persediaan 45.147. Kedua, penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan. Ketiga, pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600 per 650.000 sama dengan 4 kali atau 13 minggu. Berikut sistem pengendalian persediaan. Pertama, metode garis merah red line method. 2. Metode 2 peti atau 2 bin method. 3. Sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau computerized inventory control system. 4. Sistem ABC atau sistem ABC. Atas perhatian, sekian dan terima kasih.